Ya kalau ternyata terbukti melakukan itu bisa kena. Jangan merasa aman aja, enggak. Dari awal-awal dulu kan saya udah ngomong tuh, saya tuh gereja Gladys itu kenapa sampai terjadi itu. Mungkin akan banyak lagi masyarakat yang menjadi korban daripada produknya RG. Ya kan, bukan hanya 4 orang mungkin kalau analisa saya. Kenapa? Karena kan produk RG ini kan sudah dikenal oleh masyarakat luas gitu loh. Banyak sekali yang sudah menggunakan produk-produknya RG. Karena memang kebetulan masalahnya ini dengan Nikita Mirzani sudah ramai seperti ini, akhirnya kan mereka berpikir, oh ternyata produk yang mereka pakai itu justru memang produk-produk yang sangat berbahaya. Hari Selasa tanggal 24 tahun 2025 akan dibacakan pembacaan surat dakwaan. Nah, nanti kami diberi hak oleh majelis hakim untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi yang akan diberikan waktu sesuai dengan keputusan majelis hakim. Itu mekanisme yang ada dan hak-hak yang diberikan oleh KUHP terhadap terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Sidang pidana. Mungkin akan banyak lagi masyarakat yang menjadi korban daripada produknya RG. Ya kan, bukan hanya 4 orang mungkin kalau analisa saya. Kenapa? Karena kan produk RG ini kan sudah dikenal oleh masyarakat luas gitu loh. Banyak sekali yang sudah menggunakan produk-produknya RG. Karena memang kebetulan masalahnya ini dengan Nikita Mirzani sudah ramai seperti ini, akhirnya kan mereka berpikir, oh ternyata produk yang mereka pakai itu justru memang produk-produk yang sangat berbahaya gitu loh. Bahkan menurut analisa saya bukan hanya nanti 4 orang, justru mungkin akan jauh lebih banyak lagi nanti akan membuat laporan terhadap produknya RG. Udah pasti itu gitu loh. Untuk persoalan ganti rugi, tapi mereka minta keadilan. Keadilan ya karena korban ini menurut dia selain saya pasti ada. Ya, jadi kalau kemudian ada ya yang terus mencari-cari kesalahan dan kami teruskanlah, nggak apa-apa. Korbannya ada, kecuali nggak ada korban. Ini korbannya ada, korbannya 4 orang. Dari awal-awal dulu kan saya udah ngomong tuh, saya tuh gereja Gladys itu kenapa sampai terjadi itu. Kalau saya berpikir, periksa tuh penyebabnya. Saya tidak berpihak pada siapa-siapa, Reza Gladys harus periksa. Tapi posisi Reza Gladys belum tentu aman ya Pak? So menurut hemat saya harus diteliti. Saya tidak mengatakan belum tentu aman, harus diteliti. Reza juga bisa kena Pak? Kalau ternyata terbukti melakukan itu bisa kena. Jangan merasa aman aja, enggak. Dalam hukum itu, kalau undangan itu undangan klarifikasi. Laporannya sifatnya laporan informasi, bukan laporan polisi. Jadi kalau ada laporan informasi, ada laporan informasi ya, atau DUMAS, pengaduan masyarakat yang belum LP, itu kemudian diundang itu namanya undangan klarifikasi. Jadi bukan pemanggilan pro justisia. Jadi undangan klarifikasi, boleh datang, boleh nggak datang kalau klarifikasi itu, hanya untuk ditanya-tanya. Tapi biasanya itu laporan berupa laporan informasi atau DUMAS. Belum sendiri laporan polisi, LP nomor sekian-sekian, tapi namanya LP, laporan polisi. Berbeda antara LP dengan DUMAS dengan laporan informasi. Begitu, LE, yuk DUMAS, baru LP yang hukumnya. Kalau pro justisia itu LP, kalau yang masih LI, laporan informasi maupun DUMAS itu belum. Itu masih ada informasi, polisi menelaah benar tidak nih informasi gitu. Nah, makanya disebut undangan. Undangan apa? Undangan klarifikasi. Nah, LP juga begitu. Kadang-kadang LP itu polisi walaupun ada LP, sudah ada bukti, polisi belum berani juga bikin langsung panggilan pro justisia. Diundang dulu nih untuk klarifikasi lewat penyelidikan tapi dengan kode LP. Oke, tapi itu belum tentu bisa naik ya Bang. Ketika memang tidak terpenuhi. Iya, belum tentu. Itu kan masih ketemu orang gosip, dikasih tahu ke polisi ini ada cerita gosip gini nih, tolong dong diperiksa, kan gitu, diselidikin kan. Jadi belum tentu menjadi. Ya, itu kan barang bukti udah berbeda. Jadi namanya barang bukti bodong kan. Begitu. Jadi kalau kita membeli produk A 2023, ya produk A ini yang kita pakai, ini yang kita jadikan barang bukti. Tapi kalau barang bukti yang lain ya berarti udah nggak punya nilai gitu. Oke, Abang lihat gak sih Bang di kasus ini mengada-ada Bang, mengadi-ngadi? Ya nggak ada. Tapi gini Bang, ini sorry Bang, kita ngomongin soal ini kan sekarang di kasus yang seksi ini ya kata orang ya, malah saling menjatuhkan para
sejawat. Abang lihat ini sebenarnya bang, di kasus Wan Prestasi begini, di kasus ini begini, kok saling serang nih sejawat? Sejawat ini siapa nih? Lawyer. Lawyer. Oh, itu dari zaman dulu udah begitu. Makanya disebut lawyer, pembela itu saling serang begitu. Dia membela kliennya, dia serang pembela lawan kan begitu. Itu udah pasti. Personal bang. Personal udah pasti begitu. Kalau ilmunya belum tinggi. Gitu. Tapi secara etik sebenarnya harus. Secara etik nggak boleh. Belum usai konfliknya dengan Nikita Mirzani terkait gugatan Wan Prestasi. Belum lama ini, Reza Gladys dikabarkan telah dilaporkan oleh 4 orang terkait undang-undang kesehatan. Diketahui, laporan yang menyeret nama Reza Gladys tersebut dilayangkan oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, yaitu Fahmi Bahmid. Meski begitu, nampaknya hal ini tidak menjadi pikiran berarti bagi Reza Gladys. Terbukti pada tanggal 16 Juni yang lalu, dokter kecantikan ini dan suaminya Ataubah Mufid pun telah memenuhi undangan laporan klarifikasi di Polda Metro Jaya. Sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, kita memenuhi apa klarifikasi dari penyidik dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ada beberapa pertanyaan kita jawab juga, karena semua data-data yang kita kasihkan pun sesuai dengan apa yang namanya produk-produk yang mempunyai izin, diedar, dan lain sebagainya, ucap At-Taubah. Sebelumnya Fahmi Bahmid menyebut bahwa ada 4 orang yang menjadi korban dan saat ini meminta agar dilindungi. Pasalnya, yang dialami mereka tersebut sudah masuk dugaan tindak pidana Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen. Kalau itu memang adalah proses hukum yang dilalui, itu ada korban 4 dan saat ini saya minta dilindungi. Itu dugaan tindak pidana Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Korbannya ada 4 dan semuanya sudah diperiksa dengan barang bukti semua di penyidik, ungkap Fahmi Bahmid. Sementara itu, Fahmi Bahmid juga sempat menyinggung bahwa keempat korban tersebut sama sekali tidak meminta uang ganti rugi. Namun mereka ingin keadilan yang setimpal atas apa yang menimpa mereka. Selain itu, Reza Gladys dan suaminya Ataubah Mufid digugat Nikita Mirzani atas kasus Wan Prestasi. Sidang atas perkara tersebut sudah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Reza Gladys diduga melanggar perjanjian dengan Nikita Mirzani soal review produk, di mana ia yang awalnya disebut Fahmi Bahmid meminta tolong kliennya Nikita untuk membuat ulasan bagus. Justru malah sang artis dilaporkan atas kasus pemerasan 4 miliar rupiah. Hingga kini, pihak Reza Gladys yang diwakili pengacaranya Julianus P. Sembiring masih mempertanyakan perjanjian yang menjadi dasar gugatan Nikita Mirzani. Padahal perjanjian yang dimaksud Nikita Mirzani tersebut sudah masuk materi penyidik Polda Metro Jaya. Ini berkaitan dengan laporan Reza Gladys ke bintang film Nenek Gayung terkait dugaan pemerasan 4 miliar rupiah. Proses perjanjian itu sudah diuji dari penyidikan, kemudian pendalaman jaksa penuntut umum. Sudah P21, ini mau dipersidangkan. Jadi mana perjanjiannya? Kata Julianus P. Sembiring. Lagi pula kata pengacara Reza Gladys, untuk sampai pada Wan Prestasi, seseorang harus menempuh sejumlah tahapan. Belum lagi menurutnya, harus ada perjanjian sah. Pelanggaran baru masalah itu bisa dibilang Wan Prestasi. Sementara itu, soal perjanjian, Fahmi Bahmid mengatakan, kliennya dan Reza Gladys hanya sebatas ucapan. Mereka yang diberikan uang atas imbalan review produk malah dilaporkan atas kasus dugaan pemerasan dan atau TPPU. Inilah yang kemudian membuat Nikita Mirzani menggugat 100 miliar rupiah ke Reza Gladys. Walaupun pihak sang dokter kecantikan masih mempertanyakan soal perjanjian, mereka akan tetap mengikuti jalan persidangan. Seperti pada agenda lusa, di mana akan ada mediasi dengan Nikita Mirzani. Hanya saja melalui Julianus Sembiring, ia bilang kliennya akan hadir, semisal Nikita Mirzani juga hadir untuk melakukan mediasi. Terkait kondisi Nikita Mirzani yang kini sedang dipenjara, Julianus mengatakan bukan kapasitasnya bicara mengenai bagaimana menghadirkan artis 39 tahun tersebut.
Tapi kata Julianus P. Sembiring, Nikita Mirzani tidak harus hadir secara fisik. Semisal hakim meminta mediasi melalui Zoom, hal tersebut akan diikuti.